Datang di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas suatu topik yang mungkin terdengar seru banget dan sesuatu yang sering kita dengar, terutama bagi yang sering nonton film-film bertema sejarah atau action, ataupun film-film yang berkaitan dengan sejarah Romawi kuno. Topik yang kali ini saya akan bahas adalah gladiator. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas filmnya saja, tetapi kita bakal membahas sejarah aslinya dari para gladiator yang legendaris itu. Bagi yang penasaran, yuk kita mulai bahas. Tahukah kamu bahwa ada seorang kaisar Romawi yang pernah menjadi gladiator? Namanya adalah Commodus. Dia memerintah dari tahun 180 hingga 192 Masehi dan dikenal karena sifatnya yang sangat unik. Selain menjalankan kekuasaan sebagai kaisar, Commodus sangat terobsesi dengan pertarungan gladiator. Dia bahkan turun ke arena dan bertarung melawan para gladiator profesional. Bukan hanya sekadar pertunjukan, dia seringkali menang dengan cara yang curang, menggunakan senjata yang lebih baik, dan melawan lawan yang tidak seimbang. Dalam pandangan rakyat, ini adalah tindakan yang sangat kontroversial. Banyak yang menganggapnya sebagai penguasa yang gila, tetapi dia juga menjadi simbol dari kekuasaan yang absolut. Kisah Commodus menunjukkan betapa kompleksnya kekuasaan dan ambisi. Dia ingin dikenang bukan hanya sebagai kaisar, tetapi juga sebagai pahlawan di arena. Ironisnya, ambisinya justru membawa kehancuran bagi dirinya sendiri dan kekaisaran Romawi. Untuk sejarah singkatnya, gladiator dalam sejarah Romawi ini bukan sekedar petarung yang bertarung di arena, melainkan mereka ini adalah simbol dari kekerasan, keberanian, dan kekuatan yang luar biasa. Tapi yang kita jarang ketahui ini adalah gladiator ini dulunya bukan orang yang selalu berjuang dengan sukarela, tetapi sebagian besar dari mereka itu justru terpaksa bertarung karena mereka ini adalah budak ataupun tawanan perang. Biasanya mereka ini diharapkan dengan sesama gladiator lainnya ataupun dengan hewan buas. Mereka dipaksa untuk bertarung dalam pertandingan yang biasanya berakhir dengan hidup atau mati dari antara gladiator tersebut atau dengan hewan buas tersebut. Nah, sejarah gladiator ini pertama kali muncul sekitar abad ketiga sebelum Masehi, yaitu pada masa Romawi kuno yang pada saat itu dipimpin oleh dinasti Brutus. Nah, asal-muasalnya pertandingan gladiator ini merupakan bagian dari upacara pemakaman ini, itu dimulai saat ketika Brutus Pera ini meninggal dunia dan putra-putranya memutuskan untuk mengadakan pertandingan gladiator. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi bagi orang Romawi pada masa dinasti Brutus ini, pertarungan semacam ini dianggap sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Untuk asal-usul gladiator ini, yang sudah pasti ini gladiator ini berasal dari kata gladius, yang berarti pedang. Nah, secara harfiah ini gladiator itu artinya petarung bersenjata. Nah, para gladiator ini dilatih keras oleh sekolah-sekolah khusus yang disebut ludi. Nah, gladiator-gladiator ini dilatih dengan berbagai senjata ataupun berbagai pedang, jenis pedang. Nah, pelatih yang melatih mereka ini disebut doctores. Nah, gladiator ini dilatih agar mereka bisa bertarung dengan segala jenis senjata. Ada yang beberapa menggunakan pedang, bahkan perisai, dan mungkin ada yang menggunakan jaring ataupun trident seperti gladiator jenis retiari. Nah, pertarungan gladiator ini biasanya diadakan di arena yang disebut Colosseum. Nah, mungkin yang sering kita dengar itu adalah Colosseum yang di Roma, yang ada di Roma, yang sekarang mungkin negaranya Italia. Nah, disinilah orang-orang, bahkan ribuan orang menyaksikan para gladiator ini bertarung dengan tujuan hiburan. Tetapi ada yang juga untuk menunjukkan dominasi dan kemegahan Roma pada saat itu. Nah, tidak semua gladiator ini berakhir mati. Bahkan dari mereka ini bertarung hanya untuk menghibur orang. Dan kalau mereka berbakat dan terkenal,
mereka biasanya mendapatkan kebebasan untuk menentukan nasib musuhnya. Tetapi jika mereka kalah atau terluka parah, kematian kebanyakan menjadi akhir yang paling sering menanti. Meski banyak yang beranggapan bahwa gladiator hanya sekedar budak, yang dipaksa bertarung, ada juga yang menganggap mereka sebagai pahlawan. Gladiator yang terkenal seperti Spartacus ini bahkan memimpin pemberontakan besar melawan kekaisaran Romawi pada abad pertama sebelum Masehi. Nah, Spartacus dan para pengikutnya ini menjadi simbol perjuangan dan kebebasan bagi banyak orang. Nah, sosok Spartacus ini yang awalnya adalah seorang gladiator ini berhasil mengumpulkan ribuan budak dan gladiator untuk melawan tentara kekaisaran Romawi. Meskipun pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan, kisahnya mereka itu tetap dikenang dan menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Nah, akhir masa kejayaan gladiator ini, seiring dengan berjalannya waktu ini juga, popularitas pertarungan gladiator mulai menurun, terutama pada abad ke-5 Masehi. Ketika pada saat itu kekaisaran Romawi Barat ini mulai runtuh, pertarungan gladiator juga semakin jarang diadakan. Nah, meskipun begitu, warisan gladiator masih hidup hingga sekarang, terutama melalui cerita-cerita ataupun film-film yang mengangkat kisah mereka. Nah, untuk tambahan, tadi terdapat 4 jenis gladiator, yaitu Ritiari, Muriel, Thraxian, sama Samnite. Gladiator combat in ancient Rome was an infamous spectacle that captivated thousands, but the Colosseum held events far more incredible than swords and sandals. The arena once hosted actual sea battles in the middle of the world's greatest stadium. Unbelievable skirmishes were accomplished by flooding the arena and creating a massive artificial lake. Famous naval encounters from Roman history were reenacted, sometimes engaging hundreds of combatants, including prisoners of war and condemned criminals who would battle to the death while entertaining the crowd. The engineering required to flood and drain the arena was a magnificent feat, showcasing Roman ingenuity and the unfathomable lengths their society would go to entertain. While the largest and most elaborate battles might have been held in other venues specifically designed for water events, such as the man-made lake created by Emperor Augustus in 2 BC, the Colosseum remains a symbol of Rome's engineering genius and its complex cultural understanding of the power of entertainment.